Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. 3 hari kemarin kita sudah melihat tulisan Rasul Yakobus kepada orang-orang tertentu dalam jemaat yang suka gibah, suka pamer, dan kecanduan duit. Orang-orang seperti itu dalam jemaat sepertinya adalah orang-orang yang posisinya cukup kuat. 3 hari ke depan kita akan melihat tulisan Rasul Yakobus untuk mereka yang sepertinya lemah dan dikucilkan. Rasul Yakobus menasihatkan mereka untuk bersabar, jangan bersumpah, dan bertobat. Bacaan kita hari ini berbicara tentang kesabaran. Jika dalam jemaat ada kelompok yang suka gibah, flexing, dan menghalalkan semua cara untuk mendapatkan uang, maka pasti ada yang menjadi objek atau korbannya. Nasihat Rasul Yakobus sangat sederhana bagi mereka-mereka yang sepertinya terzolimi ini, yaitu bersabarlah. Lah, kok cuma begitu doang? Mari kita lihat beberapa hal mengenai bersabar. Yang pertama, kita perlu sadar bahwa penderitaan adalah hal yang normal dalam kehidupan kita. Tidak semua hal akan terjadi sesuai dengan keinginan kita, bukan? Kadang-kadang kita bisa jadi bahan gibah orang. Kadang-kadang kita bisa berjumpa dengan orang yang suka pamer. Hal-hal seperti demikian tentu di luar kontrol kita. Kita tidak bisa mengontrol pikiran orang dan mulut orang. Kita tidak bisa mengontrol cara orang menggunakan uangnya dan bagaimana mereka menunjukkan kekayaannya. Jadi, kemanapun kita pergi, kita bisa saja menderita karena menjadi bahan gibah dan objek pamer orang lain. Hal yang kedua, jika memang penderitaan adalah hal yang wajar dalam kehidupan kita, bahkan karena disebabkan oleh hal-hal di luar kontrol kita, maka kita memang hanya bisa bersabar. Nah, apa itu bersabar? Sepertinya bersabar itu adalah kata kerja yang pasif, di mana orang tidak usah berbuat apa-apa. Ya sudah, yang sabar saja, tunggu saja, diam saja, tidak usah berbuat apa-apa. Apakah benar demikian? Dalam sejarah, kita tahu bahwa di awal-awal gerakan Anabaptis Mennonite, banyak saudara-saudara kita yang ditangkap, disiksa, bahkan dibunuh. Dalam kondisi seperti itu, orang-orang Anabaptis Mennonite meneladani Tuhan Yesus yang tidak melawan ketika dianiaya. Mereka menerapkan kesabaran di level tertinggi yang kita kenal sebagai pasifisme. Kalau kita perhatikan, ternyata kesabaran mereka bukanlah kesabaran yang pasif, yang pasrah tanpa ada action apa-apa. Kesabaran pengikut Kristus adalah kesabaran yang aktif. Aktif di dalam doa, aktif di dalam pendalaman firman, dan aktif mencari kehendak Tuhan. Itulah mengapa setelah ratusan tahun penganiayaan, gerakan Anabaptis Mennonite justru semakin meluas dan semakin banyak pengikutnya. Ketiga, kesabaran dalam penderitaan melahirkan ketekunan, tahan uji, dan pengharapan. Lihat Roma 5 ayat 3 dan 4. Tatkala kita minta kepada Tuhan, hati yang sabar, hati yang tekun, hidup yang tahan uji, pengharapan kekal di dalam Kristus, Allah tidak akan langsung memberikan semua yang kita minta itu secara instan. Allah justru akan memberikan situasi-situasi sulit di mana kita dapat melatih diri untuk bersabar, tekun, tahan uji, dan berpengharapan. Hanya dengan cara itulah kita dapat benar-benar bertumbuh. Jadi sekarang, jika kita mengalami kesulitan, mari kita bersabar ala orang Kristen, yaitu kesabaran yang aktif untuk bertumbuh di dalam Tuhan melalui doa, pendalaman firman, dan mencari kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.